mengabarkan ada Imam Mahdi, tapi Imam Mahdi pun disembunyikan. Makanya nanti beberapa tahun ke depan akan muncul Mahdi palsu. Saya berharap jamaah di sini tidak ada yang terpedaya. 2026, 2007, 2028 akan muncul Mahdi palsu. Karena itu adalah masa-masa genting. Masa-masa genting. Sekarang sudah ada yang mulai muncul. Masa Mahdi mengobrolkan dirinya di YouTube. Juga ada juga Mahdi yang datang kepada saya. Jidatnya lebar, hidungnya sedikit mancung. Dia merasa keturunan Sayyidina Al-Hasan, lalu mengatakan dalam hatinya, Anal Mahdi. Sebelum dia berbicara alasan saka, itu terjadi. Bapak saudara maka Allah, perjuangan akhir zaman itu bukan hanya perjuangan biasa. Ketika ada seseorang membentak Rasulullah dalam hadis Bukhari, apa kata orang ini? Ittaqillah ya Rasulullah. Hai Rasulullah, takutlah kepada Allah. Rasulullah dibentak. Khalid bin Walid kemudian ingin menghunuskan pedang, ingin membunuhnya. Apa kata Nabi? Da'hu, tinggalkan dia. Kenapa? Karena dia masih sholat. Tapi Khalid mengatakan, wahai Rasulullah, bukankah batin dia rusak? Nabi tahu, tapi Nabi mengatakan, Innila Umar, aku tidak diperintahkan an unaqiba ma fi sudurin nas, untuk mengotak-atik isi hati orang. Fikrah orang itu urusan dia, apa isi batinnya urusan dia. Tapi Nabi mengabarkan, nanti akan muncul dari kelompok ini yang jago baca Quran, banyak hafalannya, tapi tidak tembus ke dadanya. Jika kamu bertemu mereka, seranglah mereka. Apa maksud hadis ini? Mereka adalah tentara Dajjal. Maka tentara Dajjal itu, bahkan tentaranya tidak diizinkan dibunuh di masa Rasul, tapi diizinkan untuk diserang di zaman ini. Artinya apa? Perjuangan sekarang bahkan lebih berat daripada perjuangan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana? Nyesel nggak jadi umat akhir zaman? Tadi senang disebut ikhwan, sekarang nyesel ya. Lebih berat daripada zaman sahabat, karena mereka jago baca Quran, tapi Qurannya tidak tembus ke kolbu. Kan bingung kita. Bingung kita Pak. Hadis Sahih Bukhari dan disebutkan lebih dari satu lafaz redaksi. Bagaimana cara kita menanggapi hadis ini? Maka kemudian ulama-ulama kita mengajarkan apa yang disebut dengan sanad. Apa arti sanad? Silsilah ilmu. Kalau ada orang membaca Quran sendiri tanpa guru, percaya nggak? Kalau membaca Quran butuh guru, dari guru Iqra sampai kemudian dia baca Quran. Apalagi ingin memahami isi Al-Quran, butuh seorang guru atau banyak guru. Maka jika hari ini mereka mengatakan tidak usah berguru, maka ini ada indikator. Tidak usah ikut kiai, syekh, tidak usah ikut imam. Saya curiga mereka adalah antek-anteknya Dajjal. Hati-hati Pak ya. Saya berulang-ulang mengatakan di mana-mana bahwa Imam Bukhari untuk dapat satu hadis, beliau mencarinya kepada seorang guru di Mekah. Ia tinggal di Uzbek, datang ke Mekah, itu ribuan kilo, tapi dia tempuh cuma untuk dapat satu hadis dari murid Imam Syafi'i. Hadisnya pun kita sudah dengar, innamal a'malu binniyat, tapi dia tidak mau dapat hadis ini secara langsung, dia harus mendapatkan lewat guru. Maka Imam Bukhari
menjaga faham ini sehingga gurunya lebih dari 1.700 orang. Tapi sekarang muncul orang-orang yang mengatakan mari baca Sahih Bukhari tanpa pakai guru. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taqumus sa'a, tidak terjadi kiamat hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak terjadi kiamat sampai tiada di muka bumi dikatakan, diajarkan. Yuqal saya terjemahkan, sehingga tidak ada lagi yang mengajarkan yang diajarkan. Kalimat Allah Allah. Secara harfiah Allah Allah itu zikir. Maka sekarang guru-guru kita ahli zikir, mereka berzikir dengan lafaz Allah Allah. Secara makna lafaz Allah Allah berarti kebesaran Allah, syiar-syiar Allah. Kita ambil dua maknanya. Satu zikir Allah Allah, yang kedua syiar. Maka nanti di akhir zaman, selama masih ada orang membaca Allah Allah dengan lisan ataupun kalbunya, kiamat akan Allah undur. Masih ingat Rasulullah SAW ada pedang sudah di lehernya, beliau lagi tidur-tiduran istirahat saat letih berperang, beliau kemudian rehat di satu bawah pohon. Pedang sudah terhunus di lehernya. Apa kata orang yang memiliki pedang? Wahai Muhammad, may yamna'uka min sayfi, siapa yang dapat melarangmu, menahanmu dari pedangku? Hadis Bukhari dan Muslim dengan lafaz yang berbeda-beda. Apa kata Nabi? Nabi membacanya dengan kalbunya, diterjemahkan dengan lisannya Allah. Bergetarlah orang ini, dia terkejut. Lalu dia kemudian melawan lagi dan mengatakan, siapa yang bisa menahanmu? Nabi pun mengulang kembali Allah sampai 3 kali. Dia kemudian terjatuh. Di saat itu dia bangkit dan dia bersyahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ilmu yang nanti dimiliki oleh tentara Al-Mahdi. Dia cukup baca Allah, musuhnya bisa kalah. Maka jangan buang-buang energi sekarang membentak sesama muslim dengan takbir, tapi gunakan takbir itu nanti untuk melawan musuh Allah. Karena ini mau dekat 2023, 2024, tahun politik, benar nggak? Mungkin bisa jadi lebih parah atau mungkin lebih adem, kita nggak tahu. Kalau seandainya nanti tambah parah, kita akan saksikan orang Islam membentak orang Islam cuma karena beda pilihan. Bentakannya bukan dengan kau, tapi bentakannya menyebutkan nama Allahu Akbar. Kalau itu terjadi nanti, maka siap-siap saja nama agung ini menjadi nggak sakral lagi, tapi kesakralan ini dijaga di kolbu ahli-ahlinya, yang mereka kalau sebut nama Allah bergetar kulitnya, bergetar kolbunya, berdiri bola bulu romanya, semuanya. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, teman-teman jemaah yang hadir, pesan saya cuma satu: cari ilmu zikir, membaca nama Allah di kolbu. Insya Allah nanti dapat selamat di akhirat. Dapat selamat di dunia, selamat di akhirat. Di akhirat nanti amal kita mungkin tidak diterima, tapi kalau kolbu sudah pernah membaca nama Allah dengan teknik yang benar, wajilat qulubuhum, bergetar kolbunya, itu getaran akan di-save, disimpan di dalam kolbu. Ketika amal kita tidak ada satupun diterima, Allah akan menimbang isi kolbu yang dulu pernah bergetar, ditimbanglah dengan semua dosa, maka nama itu lebih berat dari semua dosa. Seandainya pun Dajjal mengalahkan kita, di kolbu ada nama Allah, kita tidak akan merubah akidah. Bayangkan sekarang kita sudah nggak minum pakai air sumur, air mata air, kita minum pakai air galon, bener gak? Nanti akan ada masa air galon tidak ada satupun.
PDAM nggak mengalir, orang bisa berebut cuma karena satu gelas ini, bisa bunuh-bunuhan karena mereka menganggap kehidupan ada pada air, padahal yang maha menghidupkan adalah pencipta air, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Nabi Muhammad 13 tahun di Mekah tidak menunjukkan kesaktian-kesaktiannya, mukjizat-mukjizatnya? Karena Nabi Muhammad mengajarkan tauhid. Yang penting sahabat itu kuat dulu akidahnya. Seandainya Nabi langsung menunjukkan mukjizat-mukjizat, karamah-karamah, maka para sahabat akan menyembah Nabi Muhammad seperti sahabat-sahabat Isa sebagian menyembah Nabi Isa, karena belum menunjukkan kesaktian sebelum umur 30. Dari lahir sudah sakti. Nabi Muhammad menghindarkan itu semua. Sama yang umur 40 baru boleh buka-bukaan, baru ditunjukkan. Itu pun belum ditunjukkan mukjizat. Setelah 53 tahun pindah ke Madinah, baru bertahap keluar mukjizat-mukjizatnya. Setelah akidah umat kuat, baru Rasulullah menampilkan mukjizatnya. Air tidak ada, sahabat tidak satupun menyembah air, tidak satupun bunuh-bunuhan karena air. Maka Rasulullah kemudian mengeluarkan air dari tangannya. Supaya apa? Supaya mereka tidak menyembah Rasulullah kalau air sudah keluar dari tangannya. Nanti Dajjal akan menahan hujan 3 tahun lamanya lebih. Di saat itu semua orang kehausan, lalu dia bawa hujan, dia bawa air. Akan banyak nanti umat manusia menyembah Dajjal cuma karena air, cuma karena makan. Maka sekarang didik anak kita puasa Senin Kemis, gak bisa puasa Senin, gak bisa didik anak kita bahwa kenyang bukan dari nasi, segar bukan dari air, tapi dari Allah pencipta nasi, pencipta air. Seandainya nasi tiada, air pun habis, anak kita tidak menyekutukan Allah dengan air. Siap mengajarin anak begitu? Ya, adik-adik ini jangan sampai kalian nanti nyembah air atau nyembah orang yang bawa air. Apakah Rasulullah selalu atraksi menunjukkan kesaktian? Tidak. Beliau menunjukkan karamahnya, mukjizatnya itu hanya di waktu-waktu genting. Waktu di Madinah jarang sekali. Tapi suatu saat ketika berperang semua air habis, maka beliau kemudian menggunakan izin dari Allah untuk mengeluarkan air dari tangannya. Pernah juga sekali di Madinah, sudah 3 hari Rasulullah dan sahabat kehabisan bahan makan, karena perang itu membuat miskin suatu negara. Nabi selesai perang, habislah semua perbendaharaan. Mereka tidak makan 3 hari 3 malam di Madinah. Lalu ada seorang sahabat menyimpan gandum, menyimpan kurma, dan mempunyai beberapa potongan daging, tapi hanya cukup untuk 3 atau 5 orang. Sahabat yang belum makan hampir 50 orang. Apa kata Nabi? Ya sudah, 5 orang masuk. Selesai, langsung keluar, masuk lagi 5 orang. Berapa kali 5 tuh? 10 kali. Tapi nasinya tidak pernah habis. Itu terjadi dalam riwayat Imam Tirmizi. Sesekali beliau begitu, tidak sering-sering Pak. Ini baru belajar pawang hujan, udah mawang-mawang muluk, ya, udah sok sakti aja. Bapak saudara makan Allah, cukup aja. Mohon maaf karena medannya ternyata sangat luar biasa ya. Keluar dari rumah saya langsung macet, nyampe di sini lebih macet lagi ya. Saya kira cuma Depok aja macet Pak, ternyata di sini macet. Saya bersyukur macet, berarti corona sudah bisa ditangani. Alhamdulillah. Gak tahu nanti gimana lagi ya. Yang penting sekarang alhamdulillah dulu Pak. Jadi jangan sebel kalau ada macet, berarti kehidupan kita sudah mulai normal. Jadi saya tadi bertasbih aja, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita mikir beda, orang berdua ini udah cemas aja. Lu udah cemas. Tapi nyetirnya tetap tenang, alhamdulillah. Cuma udah kelusuk-kelusuk. Maunya mobilnya ada sayapnya. Sabar Pak, nanti di sorga mobil kita bersayap.
Baik, lebih kurang itu yang dapat saya sampaikan tentang ikhwan yang disebut mengenai akhir zaman. Ini sangat penting sekali supaya kita ngaji akhir zaman tidak cocok logi. Ngaji akhir zaman harus dengan hadis yang sahih, pemahaman yang tepat. Semoga Allah jadikan kita, keturunan kita sebagai pejuang-pejuang di akhir zaman yang memperjuangkan akidah yang sahih, akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, habis ini saya harus ngisi lagi, ya, harus jalan lagi. Mungkin kita tidak perlu salam-salaman, cukup dengan qalbu. Untuk talqin ada tekniknya, ada persiapan sebelum talqin. Kalau mau talqin dengan saya, zikir dulu 40 hari ya Hayyu ya Qayyum, supaya qalbunya siap ditalqin. Kalau enggak, percuma ditalqin, ya. Cukup ya, doa aja. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita buka doa ini dengan baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka qalbu, Allah membuka pintu langit, Allah membuka arasnya untuk doa-doa kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi